Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya ingin menjelaskan mengenai block flow diagram atau dikenal namanya BFD. Block flow diagram ini nanti merupakan salah satu metode penggambaran selain yang kita kenal adalah proses flow diagram dan piping and instrument diagram atau PNID. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi. Diagram alir blok atau block flow diagram BFD adalah suatu gambar proses yang digunakan untuk menyederhanakan dan memahami struktur dasar suatu sistem. Yang perlu kita garis bawahi adalah gambar yang disederhanakan pada suatu sistem. Itu adalah block flow diagram. Jadi tujuannya untuk menyederhanakan suatu proses. Proses pada bagian mana? Proses pada bagian sistem. Jadi hanya bagian sistem. BFD adalah bentuk paling sederhana dari diagram alir yang digunakan dalam suatu industri. Berarti yang paling sederhana dibandingkan BFD dibandingkan PNID. Blok dalam BFD dapat mewakili apa saja, mulai dari suatu peralatan hingga seluruh pabrik atau plant. Ya, blok, ya, itu bagannya, bloknya dalam BFD. Suatu proses yang kompleks, diagram alir blok dapat digunakan untuk memecah sistem yang rumit menjadi tahapan atau sektor prinsip yang lebih masuk akal. Berarti sistem yang rumit sekali nanti disederhanakan, ya, disederhanakan menggunakan apa? Menggunakan gambar BFD ini. Berarti nanti ada gambar proses yang rumit di suatu plant atau pabrik akan disederhanakan menjadi suatu sistem. Ya, jadi dibagi menjadi beberapa sistem. Karena di suatu plant atau pabrik ini terdiri dari berbagai macam sistem. Ya, sistem perpipaannya yang dimaksud. Jadi nanti lebih ringkas lagi, lebih sederhana lagi. Dalam penggunaannya, membuat BFD seringkali merupakan salah satu langkah pertama dalam mengembangkan proses kimia, proses perpipaannya, ya. Proses kimia di dalam perpipaannya itu merupakan langkah awalnya kita menggunakan BFD. Nah, untuk BFD sendiri itu berfungsi sebagai titik awal untuk diagram alir proses lengkap, ya, sebelum kita menginjak proses flow diagram atau BFD. Berarti titik awal sebelum kita menginjak gambar proses flow diagram. Karena BFD, proses flow diagram ini lebih advance dibandingkan BFD itu sendiri. Jadi untuk mempermudah Anda memahami gambar BFD maupun PNID, Anda sekiranya memahami dahulu block flow diagram atau BFD-nya dulu. Selanjutnya ada diagram input outputnya, ya, input outputnya. Bentuk paling sederhana dari BFD yaitu adalah diagram dalam bentuk input output. Berarti input jelas, output jelas. Itu merupakan block flow diagram menurut
Begler et al. Tahun 97. BFD ini menyediakan aliran material, aliran bahan kimia ya, atau fluida yang masuk dan keluar dari suatu proses. Berarti BFD menyediakan aliran yang masuk dan keluar dari suatu proses. Diagram dimodelkan di bawah ini ya, menggunakan panah masuk dan keluar karena input output dari kotak proses untuk mewakili input dan output masing-masing. Nah, bisa Anda lihat ya, pada arah panah bagian kiri ini adalah input yang masuk ke arah ke kanan, masuk ke blok proses, kemudian keluar ke arah ke kanan, tanda panahnya itu adalah output. Nah, proses ini bisa diartikan sebagai suatu peralatan utama di dalam suatu sistem yang akan kita buat menjadi block flow diagram untuk mudah membacanya. Nanti sistem peralatan utama dari suatu sistem tersebut. Kemudian ada istilahnya block flow plan diagram. Nah, ini cenderung lebih luas lagi dibandingkan block flow diagram saja, karena ini perlu kita garis bawahi adalah plan. Jadi di suatu pabrik ya, di suatu plan tersebut. Jadi lebih luas lagi. Jenis diagram alir ini digunakan untuk menjelaskan aliran proses di seluruh pabrik. Ya, jadi lebih luas lagi. Dokumen-dokumen ini akan membantu mengarahkan pekerja ke produk dan zona operasi penting dari fasilitas kimia menurut Peter and Timmerhouse tahun 2003. Jadi berfungsi untuk menjelaskan aliran proses di seluruh pabrik. Itu namanya adalah block flow diagram, block flow plan diagram. Itu ini lebih luas lagi daripada BFD. Nah, kalau BFD seperti gimana? Kalau BFD merupakan jenis diagram alir yang berkonsentrasi pada sektor atau area tertentu, sistem tertentu dari suatu plan atau pabrik. Ya, plan atau pabrik. Ini akan menjadi diagram alir terpisah yang merinci, yang lebih rinci dibandingkan block flow plan diagram. Ya, akan lebih rinci apa yang akan ada di dalam salah satu blok dalam rangkaian diagram pabrik. Jadi lebih rinci ya. Diagram ini mungkin lebih atau kurang rumit dibandingkan diagram pabrik atau block flow plan diagram. Ya, karena lebih kecil lagi cakupannya. Tetapi akan fokus hanya pada bagian sub-sub kecil dari keseluruhan proses pada diagram pabrik. Menurut Peter and Timmerhouse tahun 2003. Aturan dalam pembuatan BFD menurut Seider et al. Tahun 2004 adalah yang pertama, operasi atau peralatan ini direpresentasikan dengan bentuk blok, bentuk bagan-bagan. Ya. Kemudian yang kedua, aliran material, aliran fluida direpresentasikan dengan garis lurus dengan panah yang memberikan arah aliran. Berarti ada garis lurus, kemudian ada simbol arah panah yang menunjukkan arah aliran. Yang ketiga, nantinya garis horizontal maupun vertikal dengan belokan pada sudut 90 derajat. Ya. Jadi
nanti garisnya Anda tidak boleh hanya berbentuk lurus ke arah horizontal maupun vertikal saja, tetapi dibuat belok berbentuk huruf L membentuk sudut 90 derajat yang arah alirannya bergerak dari kiri ke kanan, ya, bergerak dari kiri ke kanan, nah, membentuk arah 90 derajat bentuknya atau berbentuk L. Jika ada garis bersilangan, maka garis horizontal dibuat kontinu dan garis vertikalnya dibuat putus. Berarti ada dua garis yang bertemu, maka yang dibuat tetap penuh secara kontinu adalah horizontalnya. Yang mengalah adalah garis vertikalnya jikalau ada dua garis yang saling bersilangan atau bertemu. Itu aturannya. Kemudian aturan selanjutnya adalah aliran gas atau cenderung aliran fluida yang ringan itu biasanya lebih dekat ke bagian atas BFD. Berarti nanti pada pembuatan BFD aliran, ya, arah aliran merupakan tanda panahnya juga itu cenderung Anda letakkan pada bagian atas dari BFD, menunjukkan bahwa aliran fluida tersebut cenderung ringan, biasanya berbentuk gas, yaitu fluidanya. Sebaliknya, kalau arah alirannya Anda berat ke arah cairan ataupun padatan atau semi padatan atau campuran cairan maupun padatan, itu cenderung alirannya itu Anda buat pada bagian di bawah gas ataukah aliran ringan, ya. Jadi Anda tidak boleh membuat aliran berat itu di bagian atas, ya, alirannya, tapi Anda buat pada aliran bagian bawah. Kemudian informasi yang penting, yang unik untuk proses itu disediakan, seperti halnya reaksi kimia. Kemudian mass flow-nya itu Anda lampirkan, Anda sediakan pada BFD. Selanjutnya ini adalah contoh block flow diagram dari suatu proses produksi dari benzena, dikutip dari Turton et al. Tahun 2012. Bisa Anda lihat pada gambar di bawah bahwa BFD yang ada di gambar bawah ini menunjukkan adanya reaksi kimia pastinya. Kemudian ada nama aliran, ya. Anda bisa lihat aliran toluen, kemudian aliran hidrogen maupun toluen recycle, ya, itu dilampirkan pada gambar. Dan kemudian juga ditunjukkan juga aliran massa, ya, mass flow-nya, berapa kilogram per hour-nya ataukah dengan satuan lain. Itu ditunjukkan dari inlet sampai ke outletnya. Inletnya bisa kita lihat pada gambar, itu menggunakan bahan bakunya adalah toluen dan hidrogen yang masuk ke peralatan utama, yaitu adalah reaktor. Nah, di reaktor itu ditunjukkan juga reaksi kimianya, ya kan? Nah, kemudian di bagian outlet bisa kita lihat output yang diharapkan adalah benzena, yaitu, ya, bisa kita lihat dengan mass flow-nya 8.210 kg per hour. Jadi di dalam gambar ini hanya peralatan utama yang mewakili suatu proses,
Ya, padahal kalau kita pikir pastinya di dalam suatu proses ini ada peralatan atau komponen lain, seperti halnya heat exchanger atau penukar panas, pompa dan lain-lain. Tetapi ini tidak dicantumkan, tidak ditunjukkan pada gambar ini karena tidak terlalu vital di dalam penunjukan fitur utama suatu proses. Jadi yang ditunjukkan untuk PFD ini adalah peralatan utama yang bisa mewakili suatu sistem proses dari awal input sampai ke output. Nah, di sini gambar ditunjukkan peralatan utamanya adalah reaktor, ada gasparator, kemudian ada penyulingan ya, steelnya itu. Jadi ada 3 peralatan utama yang mewakili. Baik, terima kasih. Berikut adalah materi PFD yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jikalau ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.